dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Melanjutkan kajian yang semalam tentang orang yang diharamkan tersentuh api neraka. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Hibban dan disahihkan ini. Lengkapnya seperti ini. An Abdullah ibn Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum, maukah aku kabarkan kepadamu, aku tunjukkan kepadamu, biman tahrumu alaihin nar, orang yang diharamkan neraka baginya. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasul. Qala, Rasulullah bersabda, kullu ayyinin layyinin qaribin sahlin. Kalau santri disingkat namanya halakosa, hayyin, layyin, qarib, sahal. Kepada santri, akhwat dan ibu-ibu, kalau nanti mau punya suami, ya maksudnya santri akhwat, kalau ibu punya mantu, carilah yang punya ciri ini, Bu. Halakosa, hayyin, layyin, qarib, sahal. Ulangi. Kita coba bahas. Hayyin itu kalau yang dapat saya pelajari adalah cirinya orangnya itu tenang, kalem, tenang dan menenangkan, teduh dan meneduhkan. Lahir batinnya itu sangat terkendali, tidak temperamental, tidak emosional, tidak gerasa-gerusu, dan sebaliknya tidak lemot juga. Orang yang hayyin ini adalah orang yang sangat tenang, berwibawa. Dari mana orang bisa begini dalam segala keadaan, ya? Hayyin ini lahir dari zikrullah, selalu ingat kepada Allah, buah dari tauhid yang benar, bersih, kokoh. Jadi orang itu akan menjadi tenang, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Jadi orang yang sedikit ingat Allahnya, sedikit ketentramannya. Orang yang selalu ingat Allah, Allah memberikan ketenangan yang sangat banyak. Tenang adalah milik Allah. Tenang, hati yang sakinah, hati yang sa'adah, hati yang tumaninah, tidak datang dari harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan, tidak. Dunia berikut isinya bukan sumber ketenangan. Sumber ketenangan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati ini diciptakan oleh Allah, dibulak-balik oleh Allah, dan Allah tahu siapa hati manusia yang ingat kepada Allah, siapa yang tidak ingat. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, firman Allah, aku ingat padamu.
Salah satu hadiah dari Allah bagi orang yang ingat kepada Allah adalah ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang alladzina amanu, orang yang beriman, tenang hatinya dengan mengingat Allah. Camkan, ketahuilah, ingatlah, hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Jadi kalau ada yang hidupnya merasa banyak galau, banyak gelisah, artinya apa? Kurang ingat kepada Allah. Surat apa? Ala bizikrillah. Yaudah, semuanya tawaduan. Ayo cari Ar-Ra'd ayat 28 ya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ini penting. Saya suka zikir kok, tapi saya gelisah, berarti zikirnya sudah baik, tapi ada yang lebih baik. Zikir yang paling baik adalah la ilaha illallah. Hatinya tidak mengilahkan apapun selain Allah. Hatinya tidak didominasi. Ilah itu adalah sesuatu yang mendominasi hati, mendominasi pikiran, sehingga kita ingin selalu dekat dengannya, berbuat apapun deminya, ingin selalu dekat dengannya, sangat cinta kepadanya, merasa bahagia bersamanya, merasa mulia bersamanya, takut jauh darinya, merasa hina kalau tidak bersamanya. Nah, nya-nya ini siapa? Ada yang nya-nya ini harta. Saya baru mulia kalau saya banyak harta, saya sukses kalau banyak harta. Udah, itu tidak akan bahagia karena sudah menuhankan harta. Saya ini kalau tidak bergelar saya tidak sukses, dengan gelar yang banyaklah saya sukses. Hanya dengan gelarlah saya akan terhormat, tanpa gelar saya hina. Itu Tuhannya adalah gelar. Ada saya harus populer, saya harus ngetop, banyak follower, saya sukses, saya harus bikin konten. Nah, itu namanya rakon, ratu konten, raja konten yang diperbudak konten. Apakah banyak follower pasti bahagia? Oh, tidak sama sekali. Stres, takut follower berkurang. Ada yang menuhankan penampilan, pengen barang mahal, barang mewah, sibuk, stres. Kenapa? Karena model baru keluar terus. Yang ini belum lunas, model baru sudah. Ada yang menuhankan kecakapan diri, ingin awet muda, aduh stres. Ingin kelihatan langsing, jarang nafas. Ingin kelihatan tinggi, jinjit. Ingin kelihatan putih, direndam. Ingin kelihatan capek lah. Ceritanya juga udah capek, apalagi yang menjalaninya. Tapi yang di hatinya ingin dekat dengan Allah, ingin dicintai Allah. Saya bahagia kalau dekat dengan Allah, saya mulia kalau dimuliakan Allah, saya selamat kalau dilindungi Allah. Hanya bersama Allah saya bakal bahagia, mulia dan selamat. Tidak ada yang paling penting dalam hidup kecuali dicintai Allah, disayang Allah, karena Allah pemilik segala-galanya, Allah penentu segala-galanya. Kalau Allah ridho, udah yang paling baik bagi saya. Allah tahu apa yang saya perlukan, Allah menggenggam apa yang saya inginkan, Allah segala-galanya. Nah, kalau sudah Allah mendominasi hati, keluar hayyin itu. Dikasih nikmat bersyukur, dikasih ujian bersabar. Kalau berbuat ikhlas, kalau tergelincir segala tobat. Allah saja, nggak ada yang ditakutin dari dunia ini, biasa sajalah. Mau punya rumah, mau ngontrak, sama-sama milik Allah. Halo?
Pengen mau apa Pak? Mau maksudnya cari pasangan yang begitu pengen? Kalau orang tenang, dia menenangkan. Kalau orang sudah ingat terus ke Allah, yakin ke Allah, pasti tenang. Seperti Rasulullah SAW. Dan memancar ketenangan itu. Tapi orang yang lupa ke Allah, galau, cepat sekali berubah suasana hatinya. Dan kegalauan itu memancar. Jadi bagaimana dong supaya memiliki hayyin, belajar terus tentang ilmu mengenal Allah, sifat dan asma Allah, dan bermujahadah terus membersihkan hati supaya tidak musyrik. Karena musyrikin itu tidak tenang, tidak munafik hatinya, benar-benar berusaha ikhlas ke Allah tuh, hanya mencari keridhaan Allah dari apapun yang dilakukan. Kenapa jujur? Karena Allah senang kepada orang jujur. Saya jujur supaya Allah ridho. Kenapa ibu begitu telaten ngurus anak-anak yang banyak? Karena anak-anak titipan Allah. Saya ngurus anak, semoga Allah ridho. Supaya anaknya balas budi, ya itu mah nanti Allah yang ngebulak balik hati. Yang penting saya diterima ngurus anak. Kenapa ini sebagai istri kok khidmat sekali ke suami, pada suaminya akhlaknya belum bagus? Karena saya berkhidmat ke suami mencari ridho Allah. Nanti Allah yang membulak balik hati suami, terserah Allah. Kenapa bapak walaupun istrinya jengkelin kok bapak tabah? Ya begitulah. Orang yang mencari ridho Allah enggak ribet hidupnya. Yang ribet itu mencari pujian orang, mencari penilaian orang, mencari kekaguman orang, mencari balasan kebaikan, balasan dari orang. Itu yang bikin ribet, hidup tidak tenang. Hatinya bersandar kepada selain Allah. ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوا يا رب